Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mengucapkan minal aizin wal faizin. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk subscriber Kelvin, sebelumnya terima kasih yang sudah stay tune di channelku. Jadi ini mengulas cerita yang di part kedua ini, kembali lagi di cerita Madura di kota Pamekasan lebih tepatnya. Jadi Madura itu ada 4 kota. Yang pertama kota Bangkalan, yang kedua Sampang, ketiga Pamekasan, keempat Sumeneb. Dan masing-masing kota itu kita mau menuju kotanya itu kita ngelewatin kabupaten, ngelewatin sawah, ngelewatin pesisir pantai, ngelewatin bukit gitu. Ya, ini kembali lagi mengulas kemarin ya di basecampku yang ceritanya horor dan mungkin perkenalan. Dia itu mungkin perkenalan sama aku itu mungkin ingin wujudnya dia asli tuh. Karena apa? Aku belum percaya di situ. Maksudnya aku belum 100% mungkin ini ilusi gitu. Dan hari ketiga itu aku mulai kerja. Jadi jam 9 pagi itu aku harus sampai kantor, kita cek log, kita pengambilan rokok ke gudang di kantor. Ya mungkin basecampku itu sekitar 10 menit ke kantor. Dikit cerita job desk aku itu aku bawa SPG gitu, SPG rokok. Jadi aku tim leadernya. Nah, di setiap harinya itu aku harus mengunjungi 5 tempat, 5 venue. Dan satu venue-nya itu, satu tempatnya itu ada peak time, dimana jam 10 sampai jam 11 itu aku harus sampai misalkan di Surabaya ya, Taman Bungkul gitu kan. Itu ada durasi. Mungkin belum cerita sama tim aku, SPG aku itu basecamp aku kayak gini loh, seserem ini. Di hari ketiga itu aku mulai kerja, mungkin belum ngerasa capek ya, hari keempat tetap itu aku nggak bisa tidur, resah gitu kan. Aku bilang sama temen aku, bro, kenapa sih kok aku nggak bisa tidur gitu? Udahlah dibuat santai aja. Aku bilang sama dia, kata orang Jawa bilang itu seluk beluk. Seluk beluk itu apa ya? Udah tau lah kondisinya seperti apa di sini. Udah tahu juga yang penunggu rumah ini itu kamu, harus aku yang diteror. Makanya ya udah aku mulai kerja. Jadi aku sebelumnya itu jam 9 udah sampai kantor, kita briefing pagi di situ kan. Briefing pagi. Akhirnya kita keberangkatan tim menuju 5 lokasi itu. 5 lokasi itu udah ditentuin sama kantor yang harus kita visit, harus kita kunjungi. Jam 9 aku selesai jam 5 sore. Dan itu tugas aku belum selesai di situ. Aku harus ngepulangin SPG aku di basecampnya. Terus aku harus balik kantor jam 5. Mau menjelang maghrib itu aku harus balik kantor. Dan semua orang kantor itu kan jam 5 udah pulang semua, udah nggak ada aktivitas di kantor rokok itu. Jadi ya tinggal aku sama satpamnya gitu kan. Nah, di situ tugas aku belum selesai. Aku harus nge-report yang udah aku tentuin. Visit 5 tempat ini, penjualan berapa rokoknya itu aku harus nge-report di situ di kantor sendiri. Karena si temen aku beda jam, dia duluan, bisa jadi dia duluan, kadang bahkan dia terakhir jam 7 jam 8 malam baru di kantor. Kantor besar banget ya, di belakang itu tempat parkiran mobil, tempat parkiran motor di situ kan, para pegawainya rokok itu di situ. Aku mau menjelang maghrib itu harus balikin toolsnya rokok itu ke gudang gitu.
Di gudang itu disapa aku sama dia. Ya mungkin suara harimau lah, tapi nggak tahu harimau dari mana. Ya udah, mungkin itu ilusi aku. Udah pas maghrib aku nge-report di situ. Aku nge-report penjualan rokok korek yang udah keluar hari ini tuh berapa aja, dan uang itu aku hitung jumlahnya, setoran SPG aku itu ada berapa di situ. Jadi di sebuah kantor itu kan di tengahnya itu kan ada meja, di masing-masing meja itu ada komputer untuk pegawai kan, ada beberapa komputer yang mungkin untuk laporan juga. Sebelah komputer itu kan layar komputer itu ada tempat rak ballpoint, stipo, penggaris gitu. Aku nge-report kok mulai kayak ada yang ngeliatin lagi gitu kan. Nah di pojok sana itu ada ruangan lorong, di lorong itu pojok sebelah kanan itu tempatnya ruangan meeting aku, biasanya meeting buat meeting weekly, daily achievement lah. Kalau di perusahaan rokok itu seperti itu, daily achievement, kita harus meeting di kantor itu. Nah di sebelah galon itu, di depan ruangan meeting itu kok kayak ada yang ngeliatin gitu, dan itu kondisinya gelap, di lorong itu gelap, di kantor itu cuma satu lampu aku nyalain. Udah aku nge-report aja, aku hitung uang penjumlahan hari itu ada berapa, dan aku harus kasih amplop, ditaruh di brankas di situ. Ya sudah, aku nge-report. Ada suara rintihan. Ya mbak, aku emang dasarnya gini ya, hal-hal seperti itu tuh aku anggap remeh. Bukan anggap remeh, itu apa sih, malah aku ngomongnya itu kalau orang Surabaya tuh guyonan, candain. Ya mbak, aku dalam hati aku sama aku ngomong kecil gitu kan. Ya mbak, kalau kecetit minta tolong apa sih gitu kan. Itu suaranya tambah kenceng lagi. Udah, itu yang pertama. Kedua, kedengeran suara bayi nangis, gitu. Assalamualaikum, aku bilang gitu. Saya nggak ganggu di sini, saya kerja. Rak yang pulpen itu ketubrak. Saya nggak ganggu di sini tuh. Kalau mau perkenalan jangan kayak gini, aku nggak suka. Aku mulai atur posisi lagi, udah ngenakin, udah baca Bismillahirrahmanirrahim. Udahlah, mungkin ilusi ya atau apa. Itu suara tambah kenceng lagi. Tapi kalau orang Jawa bilang suara kenceng itu kalau jauh dia dekat gitu kan. Aduh, ini kenapa ini kok dimana-mana kok dihantuin. Aku dalam hati aku bilang kayak gitu. Ya mungkin orang baru, ya sudahlah, mungkin nggak suka keberadaan aku di sini. Akhirnya aku preparein berkas-berkas aku itu, aku keluar, aku bilang sama satpamnya yang di depan, loh mas, kok pindah di sini, kenapa nggak di dalam, kan enak ada mejanya. Pak, saya numpang ya pak di sini pak. Loh kenapa? Awalnya itu galon itu ada apa sih pak? Ya galon tempatnya orang minum mas. Loh bukan, maksudnya kok kayak ada yang ngeliatin, kayak bapak-bapak, laki lah intinya di situ, laki di situ. Terus yang kedua, kok ada suara tangisan cewek ya pak ya, sama tangisan bayi, aku bilang kayak gitu. Ketiga, aku bercandain dianya itu, udahlah mbak kalau kecetit
minta tolong apa sih gitu. Dia malah marah, jatuhin rak pulpen itu, gedobrak gitu. Bapak satpamnya ketawa lagi. Udah biasa mas di sini. Masa gimana pak? Ya udah biasa. Saya udah berpuluh tahun udah jaga di kantor ini, ya udah biasa. Terus di kantor di pojok itu pos satpam itu ada layar CCTV juga. Nah di kantor yang aku nge-report tadi itu ada layar CCTV juga gitu. Jadi satpam itu bisa ngelihat di layar monitor itu. Terus satpamnya itu nunjukin, mas tahu monitor ini? Kadang jam 2 ini kursi itu jatuh, kedobrak, terus jalan semua. Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Ya saya udah biasa mas di sini mas. Bahkan kalau saya keliling itu selalu jam 1 malam naik ini sepeda, dia naik sepeda jam 1 malam itu dia keliling di pojok itu kan, di pojok kantor itu kan ada pohon beringin besar ya. Itu penunggunya itu ya berbulu hitam, gede lah, matanya merah. Terus keliling lagi di gudang itu ada cewek yang pakai mahkota. Aduh pak, janganlah pak cerita kayak gini pak. Udah malam ini pak, saya mau kerja, mau belum beresin reportan saya, belum beresin kerjaan saya. Loh emang udah biasa mas di sini mas. Mungkin masnya juga perkenalan ya di sini ya. Akhirnya aku selesaiin kerjaan aku itu. Uang reportan penjumlahan sudah aku amplop sama satpamnya. Pak, saya titip ya. Loh, jangan dititip di sini mas, ke dalam lagi. Itu kan ada brankas, itu tempatnya para tim leader TL itu taruh di situ. Karena saya nggak berani titipin barang kayak gini, apalagi dalam bentuk dalamnya ada uangnya gitu. Ya mau gak mau juga aku harus balik ke dalam. Aku balik lah. Aku balik ke base camp. Base camp aku itu nggak ada siapa-siapa akhirnya. Yang atasan aku itu yang namanya Koko Edwin itu, loh mobilnya kok nggak ada. Itu aku balik jam 8:30, 9 malam. Mobilnya si temennya juga nggak ada. Wah kacau. Aku capek, aku pulang kerja, aku pengen basuh muka, aku pengen mandi. Ya udahlah, aku parkirin mobil aku di parkiran base camp. Aku ambil tools aku di belakang, peralatan aku di bagasi. Di belakang itu ditimpuk aku pakai batu. Ada suaranya kena mobil aku. Saya baru sampai loh, aku pulang kerja. Janganlah goda-goda kayak gini. Nggak suka lah maksudnya, tapi jangan goda-goda. Cukup aku tahu kamu dan kamu tahu aku di sini gitu. Akhirnya aku masuk. Tangga aku itu kan dari kayu. Aku injak itu kan bertumpuhan dengan tangga itu kan, kedengeran suara krek krek gitu kan, kayak mau rapuh gitu kan tangganya. Nggak ada apa-apa. Aku buka laptop aku mau kirim penjualan hari ini, daily achievementku ke atasan aku yang di Surabaya. Aku mau kirim email. Disitulah suara tangga bunyi krek krek krek. Aku pikir sana aku itu atau enggak si temen aku pulang. Aku buka pintu, loh nggak ada siapa-siapa. Nah terus ini suara siapa? Ya udahlah, akhirnya aku mandi. Cewek itu nangis. Tangisannya itu sama seperti di aku kantor itu. Nggak beres ini. Aku cepet-cepet mandi lah. Cepet-cepet mandi, aku telepon sama atasan aku, temen aku, udah balik sekarang. Aku nggak betah.
Akhirnya aku bilang, betah kenapa? Ya nggak betah, aku digodain terus di sini. Maksudnya apa sih? Masih di telepon itu. Kamu inget-inget, kamu sampai di base camp itu ada nggak tangan kamu yang usil? Aku inget-inget, apa ya kok? Ya apa loh yang ada di ruang tamu itu? Astagfirullah, kendi bro, kendi, nggak tahu tujuan maksudnya itu apa. Kendi itu ditaruh di depan ruang tamu, ada meja, udah berdebu semua. Aku pindahin, taruh di meja kecil kotak pojokan situ. Maksudnya itu aku mau bersihin debu-debunya gitu loh. Itu rumah udah nggak jelas banget, maksudnya nggak jelas, itu kotor, kumuh. Ya tau lah, kita base campnya laki-laki, tapi ya tolonglah tempat itu dibersihin gitu. Apalagi itu tempat udah kumuh, kotor, sarangnya lah. Ketawa dia. Apalagi kamu itu? Aku mulai cerita nih di kantor lah, ada kejadian kayak gini. Yang bener kamu, aku loh udah lama setahun di sini nggak ada apa-apa di kantor. Aku bilang ya kamu enak. Oh, selesai briefing pagi kamu pulang, nggak mungkin balik kantor. Kecuali TL yang harus balikin tools, yang harus nge-report dulu di kantor, bahkan sampai malam di sana. Aku ceritain juga kejadian aku mau masuk rumah itu, ambil bagasi, ambil tools aku di bagasi, ditimpuk pakai batu, kena mobil aku, kena sen mobil aku. Terus aku nge-report di laptop itu kayak bunyi suara anak tangga krek krek krek, tapi nggak ada siapa-siapa. Mandi juga didengerin suara tangisan. Terus dia bilang, makanya kamu di sini jangan usil. Loh kenapa? Karena yang punya rumah ini bukan yang punya rumah ya. Kita mau menempatin rumah ini, beri kepercayaan lah sama pemilik rumah itu untuk melihat situasi dan menjaga rumah itu. Di ruang tamu itu kendinya jangan ada yang nyentuh atau dipindah loh. Di situ aku mulai ganjil. Ngapain ditempatin? Ya gimana dapatnya di sini? Ya mau gak mau ya harus di sini. Dari situlah ya aku nggak tahu juga, karena aku niatnya mau bersihin, mau mindahin kendi apa sih ini. Aku pindahin lagi pojok itu meja kecil, aku lapin debunya. Ya tujuannya apa gitu, ditaruh kendi di situ. Edwin telepon sama yang jaga rumah itu, ceritalah. Dari situ ceritalah awal mula rumah itu kenapa ada kendi, kenapa kendinya nggak boleh dipindahin. Akhirnya yang penjaga rumah itu bilang, ya mas, di sini dulunya di tahun 2005 ini rumah sepasang suami istri, dan emang bekas KDRT. Rumah ini bekas pembunuhan. Yang istrinya dipukulin, kamu tahu besi panjang, dipukulin sampai mukanya hancur. Pas di dekat kamar mandi itu yang aku diliatin. Kalau boleh tahu, kenapa ya Pak kasusnya itu Pak Sutri itu kok sampai tega ngebunuh? Karena perselingkuhan mas. Loh yang selingkuh siapa Pak? Yang selingkuh si istrinya, selingkuh dengan laki-laki lain. Akhirnya disitulah rumah tragis itu jadi pembantaian Pak Sutri. Si istri dibantai
sampai mukanya hancur, nggak berdaya. Dan aku bilang, kendinya ini emang saya pindahin Pak. Loh, saya sudah bilang sama Pak Edwin, karena kendi ini jangan ada yang dipindah. Aku udah cukup tahu kondisi rumah itu bekas pembantaian sepasang suami istri karena faktor perselingkuhan. Si istri dibantai di dekat kamar mandi, dekat kursi yang bisa goyang itu, yang dia ngeliatin mukanya hancur itu. Aku udah cukup tahu ceritanya. Akhirnya Ko Edwin bilang, udah kamu minta maaf aja dalam hati karena udah mindahin kendi ini. Aku tetap ngeyel, maksudnya aku minta maaf gara-gara pindahin ini, gak ada artinya minta maaf. Musrik, kamu jangan kayak gitu, hormatin sebangsanya. Aku tetap ngeyel. Menang pulang, aku ceritain, karena penjaga rumahnya diundanglah sama Ko Edwin ini ke rumah untuk nyeritain. Aku diteror. Atasan aku ini ada kenalan guru spiritual, bukan dukun ya, emang punya ilmu. Ya mungkin itu sebuah bentuk karomah lah dari yang atas. Aku diajaklah ke rumahnya itu, aku panggil Abah. Namanya nggak aku sebutin. Aku bilang dari kejadian itu, aku bilang di hari pertama udah diganggu dengan suara-suara itu. Terus di hari kedua itu dia mulai ngewujud, bentuknya hancur mukanya. Dan hari ketiga itu aku mulai kerja diganggu lagi di kantor dengan gangguan suara. Sampai aku pulang di base camp lagi, diganggu lagi dengan suara-suara itu. Akhirnya aku pulang sama atasan aku, kembali lagi ke base camp. Disitulah temen aku barusan pulang jam 10. Akhirnya kita gitaran lagi. Nggak tahu ya, aku tuh paling semangat, dalam arti paling provokator itu aku dulu. Aku bilang sama mereka pas kita lagi kumpul gitaran itu, nggak enak ini, masa gitaran aja. Beli minuman di sini di mana ya? Akhirnya si temen aku, di sini, di jalan ini, kamu di toko warna biru, kamu beli di situ. Berangkat beli, aku balik lagi ke base camp. Kita di situ gitaran sambil minum anggur. Mungkin udah mulai larut malam lagi ya. Si atasan aku ini udah mulai ngantuk, akhirnya udah pamit mau tidur. Aku ini udah juga ngantuk, mungkin kita capek juga. Kita capek pulang kerja, apalagi sambil minum anggur, otomatis terkuras. Kita tidur di situ. Jam 2:30 aku kebangun. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa tidur nggak bisa ngomong, kayak ketindihan? Kayak ada yang nindihin di sini. Aku akhirnya turun ke kamar mandi itu lagi. Di situ aku cuci muka. Pas kebangun itu jam 2:30.
keluar dari kamar mandi, aku menuju tangga mau balik ke kamar. Di situ di belakang aku panas, di sini area sini panas. Di sini ada yang ngikutin aku. Semua pasti pernah lah ngerasain hal yang sama dengan aku. Kayak ada yang ngeliatin, kayak ada yang ngebuntutin. Pasti kerasa. Pas aku naik tangga, mau belok kiri naik tangga, aku noleh ke sini. Anjir. Dia di belakang aku, bro. Rambutnya ke bawah semua, kayak aduh gimbal. Dia nggak ngeliatin mukanya. Pas di hari kedua aku kemarin ceritain itu, dia cuma gini. Otomatis astagfirullah, makhluk apa kamu ini? Kok sampai astaga, nggak bisa ngomong. Di situ aku langsung lari, naik, aku bangunin sih temen aku, bro, bangun. Temen aku bangun, apa sih, Vin, kamu tuh kok kayak tergesa-gesa? Dia ngewujudin, bro, ngewujudin aku tuh iya kayak kemarin, nggak apa-apa, kita jauh. Nah terus aku dari kamar mandi habis cuci muka, aku pertama kebangun ketindihan, nggak bisa ngomong. Aku cuci muka, bro, ke bawah ke kamar mandi. Di belakang aku itu aku mau naik tangga, mau balik kamar, ada yang ngikutin. Aku mau naik tangga belok kiri, noleh sebelah kiri, dia di belakang aku, bro. Udah, ayo tidur lagi. Disitulah aku mulai istighfar, banyak zikir. Ya Allah, kenapa ya? Kok selalu aku yang diteror, sedangkan temen aku sama atasan aku tuh udah nggak pernah sama sekali yang diteror gitu. Aku ngerenung aja di kamar. Disitulah aku mulai percaya. Aku ngomong pelan di kamar, Mbak, aku minta maaf kalau udah lancang. Nggak tahu awal mulanya itu kendi di ruang tamu punya Mbak atau barang apa punya Mbak. Aku minta maaf, aku bukan bermaksud lancang atau kayak gimana. Aku hanya ngebersihin tempat ini aja. Di situ aku mulai tidur, baru enak bisa tidur. Permintaan maaf aku itu entah diterima atau enggak, entah nyampe atau enggak. Dengan ketulusan aku minta, gara-gara aku pindahin kendi itu hari demi hari, udah enak, udah lega rasanya. Ya biasalah, itu base campnya cowok. Di tempat wastafel, di tempat cuci piring itu penuh piring, penuh sendok. Jarang banget kita cuci. Apalagi tempat es minum, es teh yang dari plastik ada sedotannya itu ada di mana-mana. Bahkan ada di kamar aku, ada beberapa 2 plastik bekas minum esnya temen aku sama aku. Akhirnya aku memutuskan
berkoordinasi dengan atasan aku sama temen aku. Pindah basecamp aja, pindah basecamp, tempat yang lebih enak. Entah kita ngekos, kita bayar sendiri-sendiri, entah kayak gimana. Aku udah nggak betah di sini. Aku udah nggak betah di sini. Akhirnya kita punya manajemen tim. Atasan aku ini yang mengawasi tim di Madura ini harus mengirimkan email sama pihak admin kantor Jakarta sana, si Mbak Dania namanya. Dan Mbak Dania ini harus mengirimkan email kembali ke direktur tempat kantor aku ini, di approve atau tidaknya itu masih menunggu jawaban. Dan kejadiannya dikit lucu, atasan aku Pak admin ini mengemailkan kepada Mbak Dania. Di email itu tim leader Kelvin Albertus terjadi kesurupan 2 hari berturut-turut, dan penunggu rumah basecamp itu nggak suka sama dia. Akhirnya di situ di-proof lah kita pindah basecamp. Kita harus preparing lagi, pindah basecamp baru. Kondisi basecamp aku yang baru ini mungkin tempatnya agak jauh dari kantor, tapi sedikit enak lah daripada yang pertama ini. Udah nggak suram gitu. Yang pertama, aduh, kacau. Jadi cukup sekian ceritaku di part kedua ini. Dengan gara-gara aku pindahin kendi itu, berakhir malapetaka. Kita harus pindah basecamp. Tapi masih ada part ketiga lagi, yang dimana aku ceritain mobil operasional aku ini spion kanannya pecah. Perjalanan aku pulang dari Sumeneb ke Pamekasan ke basecamp, yang aku harus kunjungi Sumeneb itu, kota Sumeneb itu dengan tim SPG aku. Pulang dari Sumeneb ke Pamekasan jam 8 malam. Disitulah aku kena shift malam, mobil kaca aku pecah. Jadi terima kasih udah dengerin ceritaku di part kedua. See you bro di part ketiga di Kelvin Albert.